Film yang diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1925 di sebuah kota kecil yang bernama Nome di Alaska, Amerika Serikat, di mana telah terjadi sebuah wabah penyakit akibat virus difteri dan korbannya kebanyakan adalah anak-anak. Difteri adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung serta tenggorokan. Dan dalam kasus yang parah, penyakit difteri dapat menyerang kulit, jantung, bahkan sistem saraf otak, hingga diperlukan seseorang untuk mengambil obat yang jaraknya bermil-mil jauhnya dengan melewati hamparan es disertai badai dahsyat yang tengah melanda. Dan inilah alur film Togo. Kisah diawali pada tanggal 24 Januari tahun 1925 di Nome, Alaska, dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah mengendarai kereta luncurnya yang tengah ditarik oleh kawanan anjing melintasi salju yang menghampar sejauh mata memandang. Sang pengendara bernama Leonhard Seppala. Sesampainya di kota Nome, terlihat olehnya sebuah tulisan yang mengabarkan bahwa kota tersebut sedang terjangkit wabah difteri hingga harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Hingga dia mendapati sebuah info wabah telah terjadi lebih dari seminggu yang lalu yang menyerang anak-anak kebanyakan, dan 5 orang dinyatakan telah meninggal dunia akibat wabah tersebut. Adapun serum terdekat ada di Fairbanks dengan jarak bermil-mil jauhnya hingga mereka tidak tahu cara membawa serum tersebut ke kota Nome. Dan saat ini penduduk kota sedang mengadakan sebuah rapat di sebuah tempat dan mereka sedang mencari Sepa. Mendengar info tersebut, Sepa bergegas ke tempat yang telah diberitahukan. Setibanya di lokasi, terlihat wali kota Josh yang sedang memimpin rapat dan telah memberitahukan kepada semua penduduk bahwa telah ditemukan obatnya di rumah sakit Fairbanks Railroad. Dan mereka siap untuk mengirimkan obatnya dengan menggunakan sebuah kereta ke Nenana, yang mana jarak tempuh dari Nome ke Nenana adalah sejauh 600 mil. Dan dengan kondisi badai yang terjadi pada saat ini, sebuah pesawat tidak akan bisa untuk mengantarkan ke Nome. Dan yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan sebuah kereta luncur, dan itu memerlukan waktu selama 4 hari dari Nome ke Nenana. When an animal denies his nature and runs for the barn because he fears the storm, man better fear the storm. But in answer to your question, how quick? Seppala once ran for me all the way to Nenana in 4 days. Seppala, you going by the hospital? Climb on. Hingga Sepa yang bisa melihat anak-anak yang terpapar difteri yang tengah terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang sangat membutuhkan obat. Dan dengan cuaca yang kemungkinan akan semakin memburuk, sangat berbahaya sekali jika berpergian dengan kereta. Tapi nyawa dari anak-anak tersebut tergantung dari perjalanan ini, sebuah keputusan yang sulit yang harus diambil. Hingga Sepa yang tiba di rumah dan bertemu dengan Konstan sang istri, dan mulai berdiskusi tentang keinginan banyak orang yang menaruh harapan kepadanya. Pada awalnya sang istri menginginkan agar Sepa stay di rumah dikarenakan jarak yang sangat jauh, cuaca yang tidak bersahabat, ditambah anjing mereka yang selama ini menjadi pemimpin sudah berusia lanjut 12 tahun. Dan usia tersebut sudah sangat terlalu tua untuk melakukan sebuah perjalanan jauh. Khawatirnya Sepa hanya akan mengantarkan Togo, nama dari sang anjing, untuk menuju ke kematiannya. We'll let them choose someone else for once. It's not the first storm to hit Alaska. Don't take Togo. Fritz could lead. You're more attached to him than you know, and you're about to run him to his death. Hingga di sela diskusinya mereka, sang wali kota yang bernama Josh datang berkunjung, dan dia coba untuk menyampaikan bahwa tidak akan ada bantuan udara untuk Nome karena cuaca yang ekstrim, dan saat ini anjing adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk mereka. Hingga pada akhirnya Sepa berangkat juga untuk mengambil obat ke Nenana. Come on, Toga! Come on, Toga!
Dan kilas balik kehidupan mereka bersama Togo pun diperlihatkan. Sekitar 12 tahun yang lalu mereka mendapati Togo, sang anjing kecil yang sangat hiperaktif yang dinilai lebih banyak mendatangkan masalahnya ketimbang manfaatnya. Oh, get! I catch you, you'll be sorry. Hingga salah seorang kawannya yang bernama Victor yang ingin salah satu anjingnya pada akhirnya diberikan Togo oleh Shepard. Tapi tidak lama berselang setelah diberikan, Victor mengembalikan Togo dikarenakan sering menimbulkan masalah. Scene lalu kembali ke era saat ini. Terlihat bagian muda dari perjalanan Shepard telah berakhir. Hingga mereka mendapati sebuah jurang yang sangat terjal tepat di depan mereka. Tapi berkat kesigapan Shepard dan jiwa kepemimpinan Togo, pada akhirnya mereka selamat walaupun Togo harus mengalami luka akibat menarik kereta menjauh dari jurang. You have to take care of this at the roadhouse. Scene memperlihatkan kembali pada masa lalunya Togo. Tampak Shepard yang kewalahan dengan hiperaktifnya hingga dia membuat semacam dinding dengan menggunakan batu di areal kandangnya. Melihat sang bos yang sedang melatih anjing-anjingnya menarik kereta, Togo mulai menggali-gali tanah mencari jalan keluar untuk bisa menyusul mereka. Hingga untuk lubang yang kesekian kalinya, dia berhasil keluar serta bergegas berlari menyusul mereka dan mulai menimbulkan masalah lagi hingga... You. Oh no. Easy now. Leave it. No! Leave it! Oh! Oh! Ah! Dan dengan terpaksa, Shepard harus memisahkan Togo dari yang lain dengan menaruh Togo di kandang yang besar dan berharap dia tidak bisa lagi keluar serta mengacau. Mendengar kekacauan di kandang barunya Togo membuat Konstan yang mendengar tampak keluar dari rumah. Dan betapa sangat terkejutnya dia serta bangga saat dia mendapati Togo sangat cerdasnya bisa keluar dari ruangan tersebut. Well, good afternoon. Good luck, little one. Scene lalu kembali ke masa yang sekarang. Tampaknya Shepard akan memotong sebuah jalan dengan melewati sebuah danau untuk mempersingkat waktu tempuhnya. Walaupun itu akan sangat berbahaya untuknya beserta para anjingnya. Good dog! Bye-bye! Scene lalu beralih ke kantor wali kota. Terlihat dia yang sedang membuat sebuah surat yang ingin dia berikan kepada Dewan Pers agar orang tahu apa yang sedang terjadi di tempat mereka. Kembali kepada Shepard dan para anjingnya. Malam ini kembali mereka tidur di sebuah penginapan yang khusus dipakai oleh para pengemudi kereta luncur. Dan saat Shepard berbincang dengan pemilik penginapan, dia kembali teringat bahwa dulu dia pernah ingin membuang Togo ke orang lain sebanyak 2 kali, walaupun sang istri tidak menyukai akan hal itu. I tried to give him away, you know. It's
It's okay, sweetheart. This is your new home. You'll be fine. Dan sama seperti sebelumnya dengan orang yang menginginkan Togo untuk bisa jadi hewan peliharaannya. There you are. Now you be a good boy. Oh, no, no, no! Hingga awal dari Sepa menjadikannya seorang pemimpin bagi rekan-rekannya dimulai pada hari itu, hingga dia diberi nama Togo. Scene lalu beralih kembali ke masa yang sekarang. Terlihat Konstan yang mendatangi kantor wali kota karena ada ketentuan atau perintah dari seorang gubernur untuk mengantarkan obat secara estafet, dan itu setelah 12 jam dari keberangkatannya Sepa, dan itu artinya Sepa tidak mengetahui akan rencana tersebut. The governor came up with this one? 12 hours after Sepala departed. I know my husband. If there's ice on Norton Sound, he's crossed it. Pray they meet. Scene pada akhirnya memperlihatkan Sepa bertemu juga dengan pengendara yang dimaksud, hingga mereka bersama-sama pergi ke rumah penginapan dan istirahat di sana. Stop! Stop! Terlihat Sepa yang sangat mengkhawatirkan sekali kondisinya Togo, hingga sang kawan yang berniat baik untuk menjaga serta merawat Togo untuk sementara waktu membuat Sepa sangat emosi. He's my lead! I'm sorry. Pada keesokan harinya, Sepa kembali berjalan walaupun mereka semua sudah dalam kondisi yang sangat lelah. Dan untuk mempersingkat waktu, Son kembali mereka lewati sebuah danau yang telah membeku karena es. Hingga kilas balik pun kembali, tepatnya 10 tahun sebelumnya di sebuah kompetisi All Alaska Sweepstakes. Sebuah perlombaan kereta luncur telah diselenggarakan dengan sang juara bertahan Scotty Allen yang telah jauh memimpin setelah meninggalkan rumah singkat terakhir. Namun pada akhirnya kompetisi tersebut dimenangkan oleh Sepa dengan sang pemimpin Togo. Akan tetapi kali ini Sepa dan Togo menghadapi sebuah pertarungan yang lain, danau beku yang sudah sebagian mencair. Sebuah kerjasama yang apik dengan susah payah, pada akhirnya Togo berhasil membawa rekan-rekannya untuk bisa sampai ke tepian. Akan tetapi tampak Konstan dan Gunnar yang sedang mempersiapkan penjemputan serum yang nanti akan dibawa oleh Sepa. Scene kembali ke Sepa. Dia yang ingin melanjutkan perjalanannya kembali tiba-tiba ditahan oleh pemilik penginapan. Lalu dia membawanya untuk melihat sesuatu, dan ternyata akan tetapi perjalanan masihlah cukup jauh, dan anak-anak sedang memerlukan obat yang sedang mereka bawa, hingga perjalanan pun dilanjutkan.
Saat mereka di perjalanan, badai datang dengan hebatnya hingga Shepard sudah tidak mampu lagi untuk melihat kondisi serta menginstruksikan kemana arah mereka. Hingga pada akhirnya dia hanya mengandalkan kemampuan Togo beserta kawanannya untuk dapat membawa mereka ke rumah singgah berikutnya. Take us to Big Joe, I know you can. Oh, no. Listen to me. If you stop, you die. Oh. You! God! Joe! We're here. Oh, God. Now, Leonard, your race is over. Let's have a drink with me. Wish me luck. Charlie, you made it. Here. Is this the serum? There's a sled coming to town. Singkat cerita, penunggang kereta terakhir telah sampai di kota Nome dengan membawa serum untuk diberikan kepada penderita difteri. Balto. Yeah, perfect. Hey, get that dog's photo there. That's Balto, champion savior of Nome. Dan setelah dirasa cukup beristirahatnya, Shepard kembali untuk menuju rumahnya. There's a dog in our bedroom. Yes, there is. Dan walaupun surat kabar berkata semuanya ini tentang Balto dan Gunnar, akan tetapi para penduduk kota tahu bahwa Shepard dan Togolah yang sesungguhnya menjadi pahlawan bagi mereka. Pada akhirnya, kondisi kota sudah pulih seperti sedia kala, hingga semua beraktivitas seperti semula, bahkan termasuk Shepard. Walaupun tanpa adanya Togo yang menemaninya saat ini, sebuah perjalanan tanpa Togo harus dilaluinya. Akan tetapi, No, Togo, hey! He left us on Thursday in December. And if you're lucky enough to have known a great one, they never really leave. They stay with you as long as you live. Hey! Always. 20 tim seluncur berpartisipasi dalam pengiriman estafet serum tahun 1925. Setiap 19 tim rata-rata menempuh 31 mil, sementara satu tim menempuh 264 mil. Sebuah patung telah didirikan di Central Park, New York untuk mengenang mereka. Dan itu adalah patung Balto. Hingga tahun 2011, majalah Time telah menyebut Togo sebagai hewan heroik sepanjang masa. Dan film pun